warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil terkait PPT kami, yaitu dalam memenuhi tugas mata kuliah agama dengan tema Islam menghadapi tantangan globalisasi dan kontribusi Islam dalam peradaban dunia. Langsung selanjutnya, ya, kami dari kelompok 4 beranggotakan 3 orang. Yang pertama Erlia Febrianti, yang kedua yaitu Muhammad Dimas Prabowo, yang ketiga yaitu saya sendiri, Andini. Langsung saja kita masuk ke dalam Islam dalam menghadapi globalisasi. Sebelum lebih jauh kita kenal apa sih definisi dari globalisasi. Di sini ada 4 menurut. Yang pertama yaitu menurut etimologi. Menurut etimologi, asal katanya, kata globalisasi diambil dari kata global yang maknanya yaitu universal. Yang kedua yaitu menurut Islam, globalisasi dalam pandangan Islam adalah sebuah keniscayaan karena Islam sendiri adalah ajaran yang bersifat global, tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Yang ketiga yaitu dari Kamus Populer, globalisasi adalah pengglobalan seluruh aspek kehidupan, perwujudan, perombakan, peningkatan, perubahan secara menyeluruh di segala aspek kehidupan. Yang terakhir yaitu menurut Ahmad Suparman, globalisasi adalah suatu proses menjadikan sesuatu benda atau perilaku sebagai ciri dari setiap individu di dunia ini tanpa dibatasi oleh wilayah. Selanjutnya, Risalah Islam merupakan ajaran yang bersifat universal. Ia ditunjukkan bagi seluruh umat manusia hingga hari kiamat. Ajaran Islam tidak dikhususkan untuk negeri tertentu atau masa tertentu. Oleh karenanya, berbicara secara Islam, tidak bisa ada tata sosial Arab atau Turki, Iran atau Pakistan atau Malaysia, melainkan satu, yaitu tata sosial Islam. Walaupun tata sosial bermula dari negeri atau kelompok tertentu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan atau Al-Quran kepada hambanya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Quran Surat Al-Furqan ayat 1. Islam sebagai ajaran global. Dan kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya, sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui. Saba Surat ayat 28. Islam sebagai ajaran agama yang universal, mampu menjadi tata nilai sebagai acuan bagi kehidupan yang serba berkembang dan dinamis, sekaligus menunjukkan keagungan, keutuhan, dan keunikannya. Keunikan Islam ini dalam tata nilai tersebut dapat kita lihat pada yang pertama di sini ada syariat Islam. Syariat Islam adalah tata nilai, aturan, dan norma ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. Yang kedua yaitu tata nilai. Dimaksudkan dari tata nilai ini untuk kesejahteraan manusia agar terpelihara agamanya, dirinya, akalnya, dan harta bendanya. Yang ketiga yaitu sumulia.
Sumulia, yaitu mencakup semua segi kehidupan manusia. Dan yang terakhir yaitu segala bentuk prinsip. Nah, tata nilai Islam itu tampil dalam bentuk prinsip-prinsip umum menyeluruh yang melahirkan gerak maju. Islam sebagai ajaran global. Kemudian apa sih yang dapat kita lakukan atau yang dapat dilakukan oleh Islam dalam menghadapi globalisasi? Nilai demokrasi ini yang terus-menerus berusaha menggantikan nilai-nilai Islam. Nah, yang dapat kita lakukan atau yang dapat Islam lakukan secara terus-menerus memahami arti perjuangan Islam dalam politik misalnya, dan cara mengembangkan prinsip ukhuwah Islamiyah agar terwujud nasionalisme yang berdasarkan agama sehingga batas-batas negara diabaikan. Selanjutnya, memposisikan Islam dalam globalisasi. Islam sebagai ajaran global yang memiliki ajaran universal merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari globalisasi. Menyikapi problema globalisasi, maka prinsip-prinsip ajaran Islam yang universal bisa dijadikan dasar berpijak bagi umat Islam. Disinilah pemahaman yang tepat terhadap nas menjadi syarat yang harus dipenuhi. Islam pada prinsipnya satu secara akidah, tetapi pada bidang-bidang yang lainnya boleh jadi berbeda atau malah bertentangan. Namun demikian, semua itu secara keseluruhan tetap berada dalam naungan Islam. Dalam menyikapi globalisasi ekonomi yang merupakan bagian dari realitas saat ini, Islam sebagai sebuah ajaran moralitas memberikan batasan-batasan agar tidak terjadi eksploitasi antara manusia yang satu dengan yang lain. Islam menghendaki persamaan musawwah atau prinsip harta tidak hanya beredar di kelompok-kelompok. Tentu saja, perilaku ekonomi Islam bertujuan untuk menyejahterakan semua pihak. Di sini kita masuk prinsip utama ekonomi Islam di era global. Yang pertama di sini bisa kita lihat ada tauhid. Tauhid ini artinya keesaan. Nah, keesaan dan kedaulatan Allah. Konsepsi ini menuntut adanya kepatuhan terhadap aturan-aturan yang telah ditetapkan tanpa syarat. Yang kedua yaitu keadilan. Hal ini penting karena mengapa? Keadilan menjadi suatu titik tolak dalam membangun kesejahteraan hidup. Yang ketiga yaitu ketaatan. Eksistensi manusia dipersatukan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan berimplikasi pada aktivitas ekonomi, yaitu tidak ada diskriminasi. Naqwi 1993. Yang keempat yaitu tanggung jawab. Nah, setiap pelaku ekonomi harus bertanggung jawab baik dari sisi ekses ataupun aktivitasnya kepada diri sendiri dan masyarakat maupun bangsa. Prinsip ekonomi Islam ini muncul dalam rangka melakukan kritik dan solusi atas banyaknya kekurangan yang terdapat dalam ekonomi kapitalis. Nah, di sini ada macam-macam aspek Islam di era globalisasi. Yang pertama yaitu aspek budaya. Di aspek budaya, Islam memiliki kebudayaan sendiri yang kosmopolit, tetapi
Islam juga mengakui eksistensi kebudayaan lokal. Nah, kosmopolitanisme budaya Islam dibentuk oleh budaya lokal. Tempat Islam itu tersebar sebagai bukti konkret kita mengenal Islam Java, Islam Madura, Islam Iran, dan lain sebagainya. Nah, yang meskipun secara kultur tidak sama, tetapi tetap dalam kesatuan Islam. Yang kedua, dari aspek pendidikan, tawaran yang hendak disampaikan oleh Islam adalah pendidikan yang integralistik. Pendidikan selain diperuntukkan untuk mencapai kebahagiaan dunia, juga sebagainya diwarnai dengan nilai-nilai transendensi kepada Sang Maha Pendidik, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendidikan seyaknya mengutamakan kepentingan moralitas sebagai bagian yang esensial dalam tata kehidupan manusia. Yang terakhir yaitu dari aspek teknologi. Islam menghendaki teknologi yang tepat guna. Dalam arti di sini tidak hanya memberikan kemudahan dan kenyamanan, tetapi juga tetap menempatkan manusia sebagai subjek penentu. Teknologi juga tidak boleh mengeksploitasi alam secara membabi buta sehingga merusak ekologi yang ada. Globalisasi yang berangkat dari penggunaan teknologi yang merusak ekologi inilah yang dilarang dalam Islam. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh Muhammad Dimas Prabowo. Kepadanya kami persilakan. Saya akan mencoba melanjutkan presentasi peran dan kontribusi Islam dalam peradaban global. Kontribusi Islam terhadap kemajuan ilmu pengetahuan pada abad ke-12 merupakan peradaban Islam yang tertinggi dari sepanjang tahun sebelumnya, sehingga banyak buku-buku ilmu pengetahuan dan filsafat karangan para ahli dan filsuf muslim diterjemahkan ke dalam bahasa Eropa. Di masa ini, selain tercatat sebagai prestasi tertinggi yang pernah diraih umat Islam, juga tercatat sebagai masa awal kemunduran umat Islam. Islam hadir pada peradaban jahiliyah di Jazirah Arab dan merubah peradaban jahiliyah pada saat itu mulai dari masa kenabian sampai dengan wafatnya Rasulullah SAW. Perkembangan dan pemikiran peradaban Islam pun terus mengalami berbagai varian berupa metode dan kerangka berpikir yang berbeda. Tidak mengherankan apabila disebutkan bahwa pertumbuhan dan perkembangan Islam sejak 14 abad silam mewarnai peradaban dunia. Bahkan pesatnya perkembangan Islam ke barat dan timur membuat peradaban Islam dianggap sebagai peradaban yang paling besar pengaruhnya di dunia. Perkembangan Islam dalam kacamata sejarah terbagi menjadi 3 periode, yaitu yang pertama disebut dengan periode klasik. Pada masa ini Islam mengalami kemajuan, bahkan disebut sebagai masa keemasan Islam. Namun, sekitar tahun 650 sampai dengan 1250 Masehi, Islam mengalami gelombang atau pemecahan. Kemudian, periode kedua disebut juga dengan periode pertengahan, tepatnya pada tahun 1250 sampai dengan 1800 Masehi. Pada periode abad pertengahan ini, Islam juga mengalami kemunduran yang cukup signifikan. Kemudian, periode ketiga yang disebut dengan periode modern yang dimulai dari tahun 1800 Masehi
hingga sampai saat sekarang ini. Setiap perkembangan periode ini terdapat perbedaan dimensi yang khas antara satu periode dengan periode yang lainnya. Dinamika ini dipengaruhi oleh sosial, politik, budaya, dan agama, sehingga peradaban Islam pada masa klasik, pertengahan, sampai dengan modern memiliki nuansa yang berbeda satu sama lainnya. Adapun indikator yang mempengaruhi peradaban Islam. Yang pertama yaitu keberadaan perpustakaan Islam dan lembaga-lembaga pendidikan atau keilmuan seperti Baitul Hikmah, Masjid Al-Azhar, Masjid Qarawiyyin, dan lain sebagainya. Kemudian peninggalan karya intelektual muslim yaitu karya Ibnu Sina, Ibnu Haytham, Ibnu Hisham, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Malik, dan masih banyak lagi. Yang ketiga yaitu penemuan-penemuan intelektual yang dapat mengubah budaya dan tradisi umat manusia, yaitu penemuan kertas, kalender Islam, penyebutan hari, dan masih banyak lagi. Pengaruh konsep iman, ihsan, dan takwa, yaitu keutamaan nilai-nilai iman, ihsan, dan takwa yang merupakan kebudayaan asasi dalam Islam. Adapun tokoh-tokoh yang berkontribusi dalam kemajuan ilmu pengetahuan. Yang pertama ada Abdullah Abu Abbas bin Ar-Rasyid Al-Ma'mun yang mendirikan Bait Al-Hikmah yang mengkaji cabang-cabang ilmu kedokteran, fisika, geografi, astronomi, optik, sejarah, dan filsafat. Kemudian ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang memperkenalkan kelaziman bilangan kelipatan yang dikenal dengan istilah KPK atau kelipatan persekutuan terkecil, berguna dalam operasi-operasi penjumlahan pecahan dengan cara menyamakan penyebutnya. Sayyidina Ali bin Abu Thalib dikenal sebagai pintunya ilmu. Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu adalah sahabat Rasulullah SAW yang terkenal cerdas, jujur, dan berwawasan luas. Banyak riwayat yang mengisahkan kemahiran beliau dalam ilmu matematika. Berkaitan dengan persoalan waris, dikisahkan bahwa suatu waktu ada 3 orang menemui Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Mereka membawa persoalan waris yang menimpa dan yang sangat rumit. Ketiga orang ini mempunyai 17 ekor unta sebagai harta warisan. Mereka hendak membaginya dengan pembagian yang berbeda, yakni 1/2, 1/3, dan 1/9. Jika menggunakan perhitungan langsung, masing-masing mendapatkan 8 1/2, 5 2/3, dan 1 8/9. Tentunya tidak mungkin dalam perhitungan unta yang dalam keadaan hidup. Ketika itu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyarankan agar mereka menambahkan 1 ekor unta dengan cara meminjam kepadanya, sehingga jumlah unta sekarang menjadi 18 ekor. Walhasil, mereka mendapatkan angka bulat, yakni 18 ekor, sehingga mudah dalam pembagian, sehingga masing-masing mereka mendapatkan 9 ekor. Setengah bagian, 6 ekor 1/3 bagian, dan 2 ekor 1/9 bagian. Sehingga total yang dibagikan tetap 17. Sehingga 1 ekor unta milik Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pun diambilnya kembali. Peristiwa ini menunjukkan bahwa kemampuan matematika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sungguh luar biasa di masanya, sehingga cepat tanggap menyelesaikan persoalan-persoalan sehari-hari dengan metode yang kreatif dan non-konvensional. Selanjutnya Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi yang memperkenalkan desimal atau persepuluhan, penggunaan variabel dan simbol-simbol, menemukan bilangan 0, penemuan nilai simbol pi, penyusunan daftar logaritma, metode aljabar, merumuskan penyelesaian persamaan kuadrat dengan konsep variabel, parameter, dan akar kuadrat. Al-Khawarizmi merupakan tokoh ilmuwan muslim yang sangat konsen dalam pengembangan matematika. Ia banyak memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang aljabar.
Nama lengkap ilmuwan muslim ini adalah Abu Ja'far Muhammad bin Musa al-Khawarizmi. Ia merupakan matematikawan pertama yang mengajarkan aljabar dengan elementer. Aljabar banyak dipelajari berasal dari karyanya yang berjudul Kitab Al-Mukhatasar fi Hisab Al-Jabr wa Al-Mukabalah, atau buku kesimpulan proses kalkulasi untuk paksaan dan persamaan, namun sering disingkat dengan aljabar. Ada 7 hal yang patut diketahui untuk menelaah karya besar Al-Khawarizmi sebagai sumbangan yang cukup berarti bagi khazanah Islam dan pengembangan sains dan matematika. Pertama adalah memperkenalkan desimal atau persepuluhan. Konsep ini memperkaya khazanah dari penemuan formula seksagesimal atau per 60-an. Formula per 60-an merupakan perhitungan kuno yang diwariskan dari zaman Babilonia yang biasa digunakan dalam perhitungan jam, yakni 60 detik, 60 menit, dan lain sebagainya. Desimal banyak digunakan saat ini, sehingga angka dapat digunakan operasi angka di belakang koma sebagai angka pecahan. Sumbangan kedua, penggunaan variabel dan simbol-simbol. Memang sebenarnya matematika adalah simbol. Hal ini mendorong pesatnya perkembangan formula persamaan dalam matematika. Ketiga adalah menemukan bilangan nol. Sumbangan angka nol olehnya mengubah kemajuan penemuan angka lewat angka Romawi yang belum mengenal angka nol. Angka nol diterangkan pertama kali pada perhitungan sistem desimal. Temuan ini membuka cakrawala baru dalam banyak operasi dan persoalan matematika. Keempat, penemuan nilai simbol pi. Nilai ini menyatakan perbandingan keliling sebuah lingkaran yang dipakai hingga sampai saat ini. Nilai pi ditetapkan 22/7 atau secara desimal dituliskan dengan 3,14 dengan bulatan. Ia menemukan bahwa perbandingan keliling terhadap garis tengah lingkaran bernilai tetap, dalam istilah matematika dinamakan konstanta. Penemuan konstanta pi membantu kita dalam menghitung volume bola dan menghitung luas maupun keliling lingkaran. Kelima, Al-Khawarizmi juga menyusun daftar logaritma. Daftar ini digunakan untuk menemukan jawaban atas masalah-masalah aritmatika. Dan keenam yaitu metode aljabar. Temuan ini digunakan untuk menghitung tinggi segitiga. Ketujuh, merumuskan penyelesaian persamaan kuadrat dengan konsep variabel, parameter, dan akar kuadrat. Kemudian yaitu Abu Wafa Muhammad Al-Buzjani yang memperkenalkan konsep tangan, kotangan, sekotangan dalam ilmu yang sangat terkenal untuk ilmu matematika, yakni trigonometri. Di bidang sosial dan kemasyarakatan, sumbangsi Islam banyak terlihat ketika pemindahan kekuasaan dinasti Bani Umayyah ke dinasti Bani Abbasiyah. Dari sinilah sektor perekonomian semakin meningkat, begitu juga pertanian dan pertambangan semakin berkembang, diikuti juga dengan aspek-aspek yang lainnya. Selama beberapa abad, ilmuwan-ilmuwan barat terus mengadopsi pemikiran-pemikiran ilmuwan muslim, hingga akhirnya mereka dapat memajukan peradaban mereka dengan cara meningkatkan kecerdasan bangsa barat. Dari hasil adopsi mereka terhadap karya-karya ilmuwan muslim, yang pada akhirnya mereka berhasil mendirikan lembaga-lembaga pendidikan, mulai yang berbasis di Timur Tengah, yang kemudian berkembang sesuai dengan kemajuan yang mereka temukan. Banyak bukti tentang kejayaan lembaga pendidikan Islam di belahan dunia, sebagaimana banyak terdapat karya-karya monumental para ilmuwan muslim yang dipajang di berbagai perpustakaan terkenal di dunia. Ada salah satu ilmuwan muslim yang kibrahnya sebagai penyumbang peradaban untuk kecerdasan masyarakat dunia adalah Ibnu Khaldun di bidang ekonomi yang telah berhasil memperkenalkan sistem ekonomi Islam. Aspek ekonomi sosial menurut Ibnu Khaldun, teori produksinya yaitu aktivitas manusia yang diorganisasikan secara sosial dan internasional. Dan teori nilai, uang, dan harga.
Teori nilai, yaitu nilai suatu produk sama dengan jumlah tenaga kerja yang dikandungnya. Teori uang, uang adalah di mana nilainya digunakan untuk ukuran ekonomis suatu barang. Teori harga adalah hasil dari hukum permintaan dan penawaran. Tabiat manusia dari produksi. Manusia adalah binatang ekonomi dengan tujuannya jelas, yaitu produksi. Organisasi sosial dan produksi. Manusia tidak bisa hidup sendiri dan memerlukan orang lain untuk bisa memproduksi makanan ataupun barang dan yang lainnya. Organisasi internasional dan produksi. Suatu wilayah juga memerlukan tenaga kerja luar yang diprioritaskan pada keahlian. Selanjutnya, kontribusi Islam terhadap sosial dan masyarakat. Selain bidang ekonomi, sumbangsi peradaban umat Islam juga terhadap peradaban dunia adalah tentang ilmu perundang-undangan atau yang akrab disebut dengan Piagam Madinah. Ibnu Khaldun menjadi pakar ekonomi yang merupakan hal yang sangat wajar mengingat dahulu kala bangsa Arab adalah rajanya. Sebab orang-orang Arab dikenal bangsa yang lihai dan memiliki kecenderungan yang kuat dalam berdagang. Bahkan ajaran Islam dikembangkan melalui jalur perdagangan, namun sekarang telah diambil alih bangsa Cina. Di bidang sosial dan kemasyarakatan, sumbangan Islam sangat banyak terlihat ketika pemindahan kekuasaan dinasti Bani Umayyah ke dinasti Bani Abbasiyah. Ilmu-ilmu yang diajarkan di lembaga-lembaga pendidikan Islam, baik yang mengkaji budaya Yunani kuno, ilmuwan Muslim tetap menyatukan dalam satu bingkai, di mana semua ilmu pengetahuan tidak dipisah-pisahkan, seperti filsafat, tasawuf, ilmu alam, matematika, dan kedokteran, serta belum diklasifikasikan dan masih tercampur. Dengan kata lain, para ilmuwan muslim masih menggabungkan ilmu-ilmu filsafat dengan ilmu-ilmu agama lainnya, sehingga dari hasil perpaduan tersebut memberikan inovasi-inovasi baru. Berbeda dengan ilmuwan-ilmuwan barat yang masih mendikotomi, sehingga ilmu-ilmu di kalangan ilmuwan barat tidak begitu berkembang dan berinovasi pada kala itu. Namun, selang beberapa abad, ilmuwan-ilmuwan barat terus mengadopsi pemikiran-pemikiran ilmuwan muslim, hingga akhirnya mereka dapat memajukan peradaban mereka dengan cara meningkatkan kecerdasan bangsa barat. Sumbangsi Islam terhadap kebudayaan di Indonesia. Ada beberapa organisasi Islam yang lahir di Indonesia. Pada tahun 1905, Syarikat Dagang Islam, yaitu untuk meningkatkan taraf hidup bangsa Indonesia, terutama dalam dunia perniagaan. Kemudian ada Perserikatan Ulama. Organisasi ini bergerak di bidang ekonomi dan sosial, seperti mendirikan panti asuhan, anak yatim, piatu, dan lain sebagainya. Dan pada tahun 1912, berdirilah organisasi Muhammadiyah. Organisasi ini bukan merupakan partai politik, tetapi merupakan organisasi Islam yang bergerak dalam bidang sosial dan pendidikan. Kemudian, pada tahun 1914, ada Al-Irsyad. Organisasi ini didirikan oleh para saudagar atau pedagang dan ulama keturunan Arab yang bergerak di bidang perdagangan. Kemudian ada pada tahun 1926 ada organisasi Nahdlatul Ulama atau yang biasa kita kenal dengan NU, bertujuan untuk membangkitkan semangat para ulama Indonesia dengan cara meningkatkan dakwah dan pendidikan. Sumbangsi Islam terhadap kebudayaan di Indonesia. Peranan organisasi Islam untuk bangsa Indonesia sungguh tidak dapat dibantah lagi.
terutama pada masa pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejak zaman penjajah, organisasi Islam selalu membina dan mendidik umat dengan berbagai ilmu pengetahuan dan mengembangkan semangat perjuangan serta menentang penjajah. Maka, setelah merdeka, organisasi Islam terus ikut serta meningkatkan pengetahuan, kecerdasan, dan kualitas masyarakat agar tercapainya ketinggian ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka mengisi pembangunan bangsa. Besarnya peranan lembaga pendidikan Islam dalam mengisi pembangunan Indonesia sampai saat ini sungguh tidak dapat dinafikan. Tidak hanya itu, bahwa person dari umat Islam juga memiliki peranan tersendiri yang tidak terikat dengan organisasi keagamaan, yaitu seorang Muslim. Secara pribadi, mulai yang berprofesi sebagai petani, pengrajin, pengusaha, guru, dosen, dokter, pejabat negara, dan lain-lain. Semuanya melakukan kegiatan sesuai dengan profesi dan keahliannya masing-masing dengan sungguh-sungguh. Mereka menyumbangkan dharma bakti mereka kepada nusa dan bangsa. Sekalipun kekuasaan Islam secara mutlak tidak lagi menjadi number one atau penguasa di dunia, namun ajaran-ajaran Islam yang telah tersebar ke berbagai penjuru dunia merupakan mutiara bagi peradaban Islam, termasuk juga peradaban dunia. Maka patut dicatat bahwa sekalipun ilmuwan-ilmuwan barat yang menjadi kiblat ilmu pengetahuan dan peradaban yang sebenarnya dimotori oleh keilmuan Islam zaman dahulu, terutama bidang hukum. Hukum Islam sangat banyak memberikan kontribusi terhadap perkembangan tatanan hukum di dunia, sebab hukum Islam sangat elastis, dapat bercampur padu dengan hukum-hukum lainnya, termasuk di Indonesia. Maka begitu, banyak hukum-hukum positif yang bersatu padu dengan hukum Islam, termasuk kompilasi hukum Islam yang disingkat dengan KHI. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kami kelompok 4 pamit undur diri. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.